dan penyidik. Sementara itu Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai diserahkannya perkara kasus korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansah dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak sesuai KUHP. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara hanya dapat dilakukan apabila penyidikan telah selesai, terdapat minimal 2 alat bukti, dan tersangka sudah diperiksa oleh penyidik. Namun dalam kasus ini, Febri belum pernah diperiksa oleh penyidik Polri. Kejanggalannya, tersangka diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh polisi dengan narasi dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu kan berarti sudah P21. Kalau P21 itu artinya tersangkanya sudah diperiksa sesuai dengan pasal 61 ya KUHP. Ini belum diperiksa lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik ya, untuk ditahan atau untuk apa gitu kan diserahkan oleh penyidik Polri karena Polri yang membuka. Nah, itu saja kan sudah pelanggaran. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bilang Komisi 3 mendengar masukan Mahfud MD mengenai prosedur hukum yang berlaku mengenai perkara korupsi dan TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansah. Habibur Rahman menilai yang dilakukan Polri ke Kejagung dalam kasus Febri bukanlah pelimpahan kasus, namun menyerahkan kasus Febri kepada Kejaksaan Agung. Kami ini anggota DPR, bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan, ya akan kami teruskan. Jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara. Sebelumnya polisi melakukan uji kemurnian kadar emas 74 kg yang merupakan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansah. 74 kg emas ditemukan dalam penggeledahan di salah satu rumah milik Febri. Selain emas juga akan diperiksa keaslian mata uang asing yang ditemukan saat penggeledahan. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah pengusutan kasus ex-Jampitsus, Kapolri menemui Jaksa Agung. Polri dan Kejaksaan memastikan tak ada masalah antara kedua institusi. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo dan juga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa tidak ada masalah ataupun perpecahan antara Polri dan Kejaksaan. Baik Polri dan Kejaksaan Agung memastikan soliditas dan juga sinergi. Hal ini disampaikan keduanya usai melakukan pertemuan di Gedung Utama Kejaksaan Agung Senin sore. Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin, bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada. Saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari kepolisian dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini juga saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau. Kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan.
Sebelumnya pada Senin pagi Kapolri bersilaturahmi ke Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Kapolri bilang kunjungan itu untuk memperkuat solidaritas dan juga sinergi antara TNI dan Polri dalam mendukung program pemerintah. Kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah bukan hanya menarik perhatian karena barang bukti 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah, tapi juga karena polisi menyerahkan kasus ke Kejaksaan Agung yang notabene adalah institusi asal Febri. Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiono Suwadi menyoroti kasus ini. Pak Puji, ini kan kalau kita lihat ya, polisi menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan. Prof Mahfud mengatakan ini melanggar KUHAP. Nah, bagaimana Komjak bisa menjawab pernyataan ini sebenarnya? Ya, kalau menjawab Prof Mahfud tentu kan semua orang bisa sependapat dan juga bisa berbeda pendapat ya. Tergantung kemudian kan kalau dalam dunia akademik kan basis values apa yang kemudian mau diambil, teori apa yang kemudian menjadi dasarnya, itu yang kemudian kan harus kita kaji. Nah, kalau kemudian yang terkait kemudian yang didiskusikan dalam media sosial kita kan, kalau melanggar KUHAP apa tidak kan tidak ada norma yang kemudian secara langsung menyebut pengalihan itu melanggar. Di beberapa daerah itu pengalihan itu ya sudah terjadi 1-2 kali, itu kita lihat juga sudah ada dan tidak ada masalah. Ini kan jadi masalah karena kan kebetulan kan kalau bahasanya Mas Yudi itu kan tokoh prominent gitu, tokoh penting lah ya, tokoh penting kemudian kan menjadi seolah-olah menjadi yang kita takutkan kan ketika kemudian kan muncul konflik of interest, kita juga jaga juga itu. Jadi kalau kita bahas itu kan yang namanya konflik of interest itu kan harusnya kita melihatnya kan dampak ya. Artinya sesuatu yang kemudian tidak asumsi tetapi fakta kemudian yang terjadi. Karena kan kalau kita misalnya merujuk pada OECD misalnya, itu yang namanya konflik of interest itu adalah ketika
fakta itu yang kita lihat ya, sekali lagi ya, fakta itu ada pengaruh, itu satu. Yang kedua, ada namanya appearance impartiality, jadi kesannya itu ada keberpihakan gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat itu kan kita harus lihat faktanya. Nah, ini dan faktanya menurut Anda ini tidak seperti itu? Ketika kasus ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kita belum bisa melihat. Artinya kan selama ini kan pemeriksaan terhadap bersangkutan kan juga belum terjadi kan. Nah, yang harus kita lihat sekarang adalah fakta-fakta kemudian. Pengalihan, bukan penyerahan ya, lebih ke pengalihan itu kan dilakukan hari Sabtu kemarin. Nah, ini hari Selasa. Nah, kita tuh kemarin kan ribut-ribut soal ini nanti seperti apa, maka dua institusi ini kan kemudian secara institusi mengembalikan marwah masing-masing menurut kita, dan itu positif untuk mengembalikan kepercayaan publik. Nah, tinggal sekarang yang harus dilakukan oleh dua institusi, khususnya adalah Kejaksaan ini, adalah memastikan bahwa proses berikutnya, fakta-fakta yang akan dilakukan itu betul-betul memang tidak ada konflik of interest, fakta-fakta nanti setelah dialihkan ini ya memang dilakukan dengan objektif, transparan, dan tentu juga imparsial. Oke. Bagaimana kemudian Kejaksaan Agung bisa menjawab keraguan publik ketika saat ini mata publik semuanya tertuju kepada Kejaksaan Agung pada saat FA ini ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kasus ini dialihkan kepada Kejagung begitu. Bagaimana bisa menjawab keraguan publik ini dengan bisa tetap independen ketika anak buah penyidik dalam hal ini memeriksa mantan bosnya? Ya, saya pikir usulan dari Komisi 3 juga tepat ya. Misalnya yang memeriksa nanti taruh misalnya diperiksa, maka yang memeriksa tidak ada hubungan pekerjaan langsung dengan Pak FA secara kolegial tentu ya. Misalnya Kasubdit. Nah, Kasubditnya tentu kan selama ini sudah menjalin hubungan dengan Pak FA. Nah, itu barangkali nanti Pak Jaksa Agung bisa mempertimbangkan untuk kemudian yang melakukan penyidikan terhadap pemeriksaan juga terhadap Pak FA ini bukan Kasubditnya. Jadi yang secara struktural ada kaitannya langsung itu bisa kemudian tidak terlibat dalam case ini. Dan Kejaksaan itu kan organisasi yang menurut saya tidak kecil, organisasi yang besar dan punya resources yang juga tidak sedikit. Nah, tinggal saja dipilah bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap case ini adalah orang-orang yang tidak terkait secara langsung. Kalau terkait kan secara tidak langsung kan pasti banyak namanya Jampitsus itu kan memiliki kewenangan supervisi sampai case-case daerah. Nah, yang tidak terkait secara langsung, yang tidak terkait dengan yang bersangkutan secara langsung. Ini penting untuk menjaga tadi yang disebut adalah soal independensi, soal juga konflik of interest dan segala macam itu. Nah, sekarang yang kita lihat justru yang demikian, bahwa kita harus mengawasi bahwa Kejaksaan ini bekerja dalam setiap tahapannya itu objektif betul, transparan juga gitu. Oke. Saya ingin ke Mas Yudi. Mas Yudi, Anda sebagai penyidik KPK 2013 hingga 2021 tentu banyak juga menangani kasus korupsi kakap dalam tanda kutip begitu ya. Tapi kemudian ini menjadi sorotan ketika polisi pada saat awalnya ini ditangani polisi, kemudian ini dialihkan kepada Kejaksaan Agung ketika salah satu tersangkanya adalah berasal dari Kejaksaan Agung. Bagaimana Anda melihat kasus-kasus korupsi kakap semacam ini? Ya, kalau kita lihat ya dalam skenario normal seharusnya kan polisi menyidik kasus ini, kemudian kerjasama dengan jaksa peneliti sampai kemudian nanti berkasnya lengkap, ya tetap nanti kan ujungnya juga teman-teman kejaksaan yang akan melakukan penuntutan. Artinya di sini poinnya kan ujungnya tetap di kejaksaan. Jadi ketika ada konflik interest dan sebagainya, KUHP aja sudah mengatur kalau tetap jaksa yang kemudian menuntut gitu kan, bukan polisi. Kemudian kita lihat skenario berikutnya yang bagi saya masih agak baik ya, yaitu melimpahkan kepada KPK. Kan sempat kemarin itu bagaimana ada papan nama ya, dua bos di KPK gitu ya, Korsup, Deputi Korsup dan Deputi Penindakan ya, walaupun kemudian tidak jadi gitu ya, tetapi kan di situ sudah ada sinyal ya bahwa
ada opsi pada malam itu KPK akan mengambil alih ya terkait dengan kasus ini. Kalau KPK mengambil alih maka tentu penyidikan, penuntutan KPK semua yang kemudian menangani. Tetapi kemudian ya saya melihat bahwa tentu kalau dari jawaban KPK ya ketika ditanya kenapa tidak jadi pada malam itu, ya tentu alasannya normatif ya, yaitu bahwa saat ini belum ditemukan alasan untuk mengambil alih. Misalnya kasus berlarut-larut tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi, atau kemudian yang lainnya ya, misalnya ada intervensi dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi dari dua opsi yang pertama ini ya saya melihat tentu ternyata kan tidak bisa dijalankan ya, karena kemudian akhirnya kan ya dalam hukum kita tahu ada hukum formil dan juga hukum material, dan perbuatan pidana adalah perbuatan material, dan visi dari kita adalah memberantas korupsi, sehingga kemudian saya melihat ada win-win solution lah pada malam itu, bagaimana kemudian ya sinergisitas yang dikedepankan ya, bagaimana akhirnya keputusannya kepolisian kemudian menyerahkan kerja-kerja penyidikan yang telah mereka lakukan kepada teman-teman kejaksaan. Tentu ini bukan dengan cek kosong ya, atau dengan kontrak tanpa isi gitu ya. Pasti sudah ada kesepakatan ya di antara para pimpinan bahwa ini pasti akan lanjut. Buktinya tentu teman-teman di kepolisian juga sudah mengunci dengan adanya 2 tersangka, bahkan menahan 1 tersangka ya. Kemudian juga kejaksaan tentu ya, kepercayaan dari kepolisian bagi teman-teman kejaksaan pasti akan dilakukan. Konferensi dari Bang Anang sendiri sudah memastikan bahwa ini akan dijalankan, dan masyarakat tentu terbelah ya, seperti kata Prof Puji ya, tentu ada pro dan kontra, apalagi terkait dengan pernyataan Prof Mahfud ya. Tapi tentu saja kita kan yang kita lawan adalah korupsi gitu kan. Ini uangnya udah ada nih, 0,5 triliun lebih, 74 kilo gitu kan. Kalau masalah kemudian ada celah hukum dan sebagainya, silakan saja para tersangka kemudian melakukan pra peradilan, tapi pembahasan korupsi harus jalan terus. Dan kemudian yang harus dilakukan oleh teman-teman kejaksaan bahwa untuk dapat kepercayaan adalah sama dengan dilakukan oleh kepolisian dengan 1 tersangka yang lain, ya segera periksa tersangka yang belum diperiksa gitu kan, kemudian dilakukan penahanan dan kemudian ditunjukkan kepada publik, karena publik semenjak Kompres kemarin kan belum pernah melihat Pak Febri seperti itu, sehingga banyak spekulasi mana Pak Febri, bahkan ada isu-isu umroh dan sebagainya walaupun sudah dibantah oleh Bang Anang, begitu Mbak. Oke, karena ini kita juga untuk menjawab pertanyaan dari publik begitu, di mana posisi dari tersangka FA ini, Pak Puji? Ya, dari konfirmasi kita yang bersangkutan masih berada di Indonesia, bahkan masih ada di Jakarta. Jadi cuman titiknya di mana kita belum dapat informasi pasti, dan informasinya yang bersangkutan juga akan kooperatif ketika nanti proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan. Jadi kalau kabar umroh segala macam ya namanya orang ngait-ngaitin segala macam bisa jadi, tapi berdasarkan informasi kita yang kita dapat dari kejaksaan, yang bersangkutan masih ada di sekitar Jakarta lah.
Banyak pihak yang meragukan penyelidikan akan berjalan independen, bahkan disinyalir melanggar KUHAP. DPR bahkan mengusulkan penyidik diganti hingga membentuk panja pengawas. Penyidik KPK 2013-2021 Yudi Purnomo termasuk salah satunya. Ada beberapa hal ya, misalnya yang disampaikan Prof. Mahfud, misalnya nanti diperadilankan, nanti gugur tersangkanya, justru kan ketika kemudian dialihkan ke kejaksaan kan jadi yang dilakukan penyidik Polri itu adalah mengunci dulu bahwa dua orang itu sudah dijadikan tersangka dan publik mengetahui bahwa dua orang ini menjadi tersangka. Misalnya nih nanti jelek-jeleknya nih ya, jelek-jeleknya bahwa yang bersangkutan nanti mau melakukan pra-peradilan karena belum pernah diperiksa, kan pemeriksaannya ini kan bisa dilakukan kemudian di kejaksaan, dan kejaksaan kemudian bisa menetapkan lagi yang bersangkutan bisa jadi tersangka. Kan SPDP-nya kan surat dimulai penyidikannya kan juga bisa berbeda. Yang satu adalah perintahnya dari Kak Kortas, dan ini kan perintahnya dari PLT Jampitsus. Nah, jadi potensi untuk melakukan pra peradilan menurut saya juga justru menjadi blunder bagi yang bersangkutan, sehingga kekhawatiran itu menurut saya kok justru tidak ada. Yang harus kita kawal berikutnya adalah proses-proses yang ke depan ini, tahapan ini harus kita dorong untuk segera dilakukan, terus kemudian juga harus dilakukan dengan objektif, transparan, dan tentu juga tadi saya sampaikan jangan sampai kemudian ada konflik of interest. Sekali lagi, konflik of interest itu kita tidak bicara soal asumsi, tapi kita bicaranya adalah fakta yang kemudian kita ukur dengan ukuran-ukuran, ya dasarnya kan jelas ada OECD dan segala macam itu. Oke, ini menjadi PR berat dari Kejaksaan Agung untuk bisa menjawab keraguan publik, jangan sampai ada konflik of interest di sini ketika kemudian FA yang kita tahu berasal dari Kejaksaan Agung pula, kemudian saat ini kasusnya tengah ditangani. Lantas menunggu apa lagi sebenarnya FA ini untuk bisa segera diperiksa, apalagi tadi Anda mengatakan sudah ada di Jakarta. Ya, setelah mungkin ribut-ribut ini bukan selesai ya, tetapi mungkin institusi ini masing-masing pasti nanti akan segera. Kita berharap minggu ini sudah dilakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Nanti juga akan kita tanyakan agar pemeriksaan itu segera dilakukan, dan ya kegalauan lah ya, meskipun harapan ataupun opini atau pendapat yang ada di media sosial dengan fakta hukum itu bisa jadi jalurnya berbeda, tetapi itu menjadi pertanda bahwa publik mendambakan penegak hukum yang bersih. Oleh karena itu ketika ada oknum, ya segera saja oknum itu kemudian diproses begitu. Meskipun tetap kita mengedepankan misalnya praduga tidak bersalah, tetapi bahwa fakta yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi juga sudah jelas, tinggal saja bahwa barang-barang yang yang ditemukan oleh penyidik Kortas Mabes Polri itu punya siapa. Nah, itu yang kemudian kalau ketemu selesai itu barang. Oke. Nah, menjawab juga soal barang bukti yang luar biasa fantastis dan menjadi sorotan publik, Mas Yudi, ada 74 kg emas, kemudian juga ratusan miliar begitu. Nah, ada dugaan jika kasus ini diserahkan atau dialihkan ke Kejagung ini untuk melokalisir keterlibatan adanya pihak lain yang bisa saja dalam tanda kutip ya lebih kakap dalam kasus ini. Respon Anda, Mas Yudi, sebagai penyidik dari pengalaman Anda? Jadi Mbak, bahwa ketika kepolisian merelakan kasus penyidikan ini kepada kejaksaan, kan tadi saya katakan bahwa ini bukan kontrak kosong, ini bukan cek kosong. Tentu teman-teman kepolisian ya dalam proses penyidikan itu kan sudah banyak mengantongi nama-nama. Ya, sehingga kemudian ya pasti sudah ada komunikasi dengan teman-teman kejaksaan, pasti tidak akan jauh dari nama-nama itu seperti itu. Jadi teman-teman Kortas Tipikor pun juga bersama dengan si Krimsus itu kan juga akan pasti teman-teman di Jampitsus pasti akan berkoordinasi dengan mereka gitu kan, termasuk juga masukan-masukan yang diberikan. Jadi tidak mungkin ada nama yang nanti akan dihilangkan, ada nama yang dilokalisir dan lain sebagainya. Karena tadi saya katakan bahwa uang-uang itu kan bentuknya beda-beda. Ya, ada yang pakai
apa namanya itu karton hijau gitu ya, ada yang pakai ditutup, ada yang terbuka, bentuk mata uang juga masing-masing, ada yang dolar Amerika, dolar Singapura, kemudian juga rupiah, bentuk ikatannya juga beda-beda. Itu masih banyak itu yang kemudian entah menaruh, entah memberi yang ada di berangkas-berangkas tersebut, termasuk emasnya juga, gitu kan. Tentu ada alasan kenapa 1 kilo, kenapa nggak ada emas yang setengah kilo, kenapa nggak ada emas yang 1 gram gitu ya. Pasti semua ada alasan, dan tentu uang yang sudah bercampur baur ini, emas yang sudah menyatu ini, ya pasti ada pemiliknya. Nah, pemiliknya itu tentu akan dicari ya oleh teman-teman kejaksaan dengan tadi ya masukan-masukan dari teman-teman Kotas Tipikor. Karena tadi saya katakan bahwa sebenarnya semua itu ada di kantong. Tinggal bagaimana kemudian penegakan hukumnya, kemudian pemidanaannya ini benar-benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi siapapun yang bertanggung jawab terhadap uang-uang tersebut ya, apalagi dari hasil pidana, yaitu harus segera diseret ke pengadilan. Begitu, Mbak. Oke, termasuk juga dari pengalaman Anda kalau melihat nih barang buktinya sebegitu besarnya. Dan saudara, usai sudah breaking news yang hari ini, saya Muhammad Syahriza pamit. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Jurnal Merah Putih bersama rekan saya, Tili Reabella. Pastikan Anda bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.